Perkenalkan, namaku Leni Margarenta. Orang-orang biasa memanggilku dengan nama Leni. Aku seorang fresh graduate dan baru saja lulus tes PPG atau Program Pendidikan Profesi Guru. Memilih menjadi guru karena itu merupakan cita-citaku sejak kecil dan kini aku mencoba mewujudkan cita-citaku di kota pelajar. Permisi, Bu. Silakan masuk. Silakan duduk. Jadi ibu ya, guru baru yang dari Jakarta itu? Iya, Bu. Perkenalkan, saya Leni Margarenta, guru baru dari Jakarta yang akan mengampu mata pelajaran sejarah di sekolah ini. Baik, baik. Kebetulan bel sudah berbunyi, mari saya antar ke kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Pagi ini kita kebetulan kedatangan guru baru dari Jakarta ya, menggantikan Ibu Siti yang sudah pensiun. Silahkan Ibu perkenalkan diri. Saya izin keluar dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Leni Margarenta, guru baru dari Jakarta yang akan menggantikan Ibu Siti yang sudah pensiun. Hai Bu Leni, gimana nih hari pertama ngajar di SMA 1 Hati ini? Kira-kira bikin betah nggak Bu? Terus anak-anaknya pada nggak sih Bu sama Bu Leni? Alhamdulillah Bu, saya nyaman kok ngajar di sini. Anak-anaknya juga baik dan ramah. Tapi kayaknya ada yang aneh ya Bu dengan sekolah ini. Aneh gimana sih Bu? Emang ada yang menghantui Bu kok? Emang sih Bu, di sini tuh banyak cerita mistis. Cuman ya itu, selama saya mengajar di SMA ini belum pernah sih Bu saya mengalami kejadian yang mistis gitu. Bu Leni pernah mengalaminya? Enggak Bu, jadi gini, sekolah ini mendapat dana BOS kan Bu? Iya Bu, sekolah ini juga menerima dana BOS kok setiap tahunnya. Tapi kok fasilitasnya, sarana prasarananya kayak komputer gitu masih sangat kurang Bu di sekolah ini. Iya sih Bu, akhir-akhir ini aku juga merasakan harganya seperti Bu Leni yang rasakan. Setiap rapat tahunan itu Bu Puji selalu memaparkan materinya tuh kurang transparan, nggak begitu jelas. Jadi kami para guru-guru juga nggak pernah tahu pengeluarannya itu tuh kemana saja. Terus nih ya Bu Leni kenal sama Bu Ningrum kan, guru bahasa Indonesia kita. Nah beliau itu tuh guru honorer di sini. Beliau itu masuk 1 tahun sebelum Ibu mengajar di sini. Beliau itu pernah cerita ke saya kalau beliau itu mengalami penundaan gaji. Jadi beliau itu bekerja 2 bulan, tapi yang digaji cuma 1 bulan aja. Terus kemana aja pengeluaran dana bos itu? Sepertinya ini harus kita selidiki lebih lanjut ya Bu. Setuju banget Bu kalau itu. Tapi gimana ya Bu ya caranya ya? Untuk caranya kita pikirkan nanti saja, yang penting kita berani ambil tindakan untuk kasus ini. Oke Bu, oke. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Kok salah susi? Coba semangatnya dikeluarin dong. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Oke, udah siap ya mulai pelajaran pada pagi hari ini? Iya. Oke, ada yang tahu nggak hari ini belajar
Ya. Ayo. Oke, kita mulai pelajarannya ya tentang sejarah Eropa. Ada yang tahu nggak unsur dari peradaban sejarah Eropa itu terbagi menjadi berapa? Tidak tahu. Tidak tahu, Bu. Oke, Bu, jelasin ya. Jadi sejarah Eropa itu ada dua unsur peradaban. Yang pertama ada peradaban Romawi dan juga peradaban Yunani. Bu, udah istirahat, Bu. Ya, Bu, istirahat. Istirahat, Bu, istirahat, Bu. Oke, jamnya udah habis ya anak-anak. Jadi karena materinya udah Ibu jelasin juga di papan tulis dan tadi sudah dijelasin juga, Ibu mau kasih kalian tugas ya. Ya, Ya, Bu, Bu. Bos. Sekali-kali kita buat tugas materi tentang sejarah Eropa di halaman 136 ya anak-anak. Besok waktu pertemuan Ibu kita bahas bareng-bareng untuk cocokkan. Ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada suara aneh. Tapi aku kayak kenal suaranya. Itu kan Bu Muji lagi bahas dana bos tentang sekolah ini. Halo nak, ada apa? Halo, Bu. Aku butuh uang nih. Uang lagi? Buat apa? Nih, aku harus punya buktinya. Motor baru? Motormu kan masih bagus. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, Bu. Aku tetap mau beli motor baru. Ya sudah, kebetulan dana bos baru cair, jadi kita pakai uang itu dulu. Nah, itu Kak, dari tadi orang biasanya Ibu juga ambil uang dari dana bos. Ya sudah, ibu tutup dulu, takut ada yang mendengar. Oke, Bu. Makasih ya. Siapa itu? Bu Leni? Sejak kapan Bu Leni di sini? Enggak, Bu, saya baru saja lewat kok di sini. Ibu Leni bohong ya? Enggak, Bu, emang saya baru saja lewat di sini. Bila ibu mendengar percakapan tadi, tolong ibu diam karena ibu bukan siapa-siapa di sini. Saya yang berhak mengatur ibu. Jadi tolong ibu diam, bila ibu diam, saya berikan kompensasi. Maaf, Bu, saya tidak tertarik dengan tawaran Ibu. Saya permisi dulu ya, Bu. Bu Rati, Bu Rati. Iya, kenapa Bu Leni? Gini Bu, sepertinya harus ada hal yang kita bicarakan deh. Wah, apa itu? Mungkin kita bisa cari tempat ngobrol yang enak Bu. Baik, Bu, mari. Gini Bu, saya ada buktinya mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Bu Puji. Wah, mana-mana, Bu? Ini Bu, saya sudah ada videonya. Wah, keterlaluan kalau gitu. Kita harus lapor polisi nih, Bu. Setuju Bu, besok saya akan melaporkan ke polisi. Oke, Bu, siap. Ya, silakan masuk. Silakan duduk terlebih dahulu, Bu. Selamat siang, apakah ada yang bisa saya bantu? Siang Bu, jadi gini, saya ingin melaporkan kasus korupsi yang terjadi di sekolah tempat saya mengajar. Kalau boleh tahu bagaimana Bu kronologinya? Jadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Hati itu melakukan korupsi dana bos yang digunakan untuk keperluannya sendiri, bukan untuk membaguskan fasilitas sekolah ini, begitu Bu. Kalau boleh tahu apakah Ibu memiliki buktinya? Iya, saya memiliki buktinya Bu mengenai rekaman video saat Bu Puji itu sedang menelpon anaknya, begitu Bu. Oh iya, berarti sudah ada buktinya ya. Bisa kalau begitu besok saya akan proses kasus tersebut ke sekolah Ibu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas tentang dana bos.
Dana bos kali ini akan digunakan untuk membeli komputer baru yang telah rusak. Bagaimana ibu-ibu? Setuju. Bu, tapi kok komputernya sampai sekarang tuh nggak masuk-masuk ya Bu ya? Tenang saja Bu, kita sudah punya buktinya. Oke Bu. Saya izin menyela rapat pada pagi hari ini, izin menanyakan kepada ibu guru sekalian, apakah menurut ibu guru dana bos yang digunakan itu sudah transparan? Ya, saya juga merasa bahwa dana bos yang disampaikan itu kurang transparan karena saya juga sudah lama ngajar di sini, saya juga ngerasa bahwa fasilitas yang diberikan tuh hanya itu saja dan tidak ada perkembangannya. Benar ibu-ibu sekalian, bahwasannya Bu Ningrum juga pernah bercerita kepada saya, beliau kerja 2 bulan tapi hanya digaji 1 bulan saja. Baik, karena ibu guru sekalian merasa dana bos itu kurang transparan, saya izin mengirim bukti terkait dana bos tersebut. Silahkan ibu guru sekalian bisa dicek buktinya. Wah, ternyata ini yang menyebabkan sekolah kita tidak maju-maju. Silakan masuk. Selamat siang semuanya. Apakah di sini ada yang namanya Ibu Puji? Dengan saya sendiri. Baik Ibu Puji, saya membawakan surat penangkapan terkait kasus yang Ibu lakukan di sekolah ini. Silakan Ibu bisa dibaca. Apa ini saya tidak melakukan kasus korupsi? Ibu jangan mengalah, sudah ada buktinya. Saya sudah mendapatkan buktinya. Mari Ibu bisa ikut ke kantor polisi untuk menjelaskan. Tidak, saya tidak melakukan. Mari Ibu, jangan melak. Mari Ibu. Jalan Maulani Margareta. Menjadi seorang guru bukan hanya menjalankan suatu profesi, tetapi juga menjalankan suatu amanah besar untuk kemajuan siswa dan sekolahnya. Melihat kasus korupsi dana bos yang dilakukan Ibu Puji selaku kepala sekolah, seharusnya hal itu tidak pantas dilakukan. Bantuan yang diberikan melalui dana bos seharusnya dipergunakan sebaik mungkin untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Sejak ditangkapnya Ibu Puji dan digantikan oleh kepala sekolah yang baru, kini sekolah SMA Negeri 1 Hati sudah banyak kemajuan, terutama mengenai sarana dan prasarana sekolah. Mengutip dari Najwa Shihab, bahwa di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.